Kayak pribadi kurang tahu namanya apa tutup kepala itu. Nah, kalau dikasih gambaran kurang lebihnya kayak Prabu ataupun bisa dijatuhkan yang Pangeran Diponegoro bisa. Oh, mirip seperti itu ya. figurnya ya. Kasih kenang-kenangan. Terus pusaka itu yang masih telanjang, loknya 7. Belum ada tangkainya ya, Mas ya. Itu sebenarnya buat sifat kandel itu istilahnya buat tameng untuk membentengi, Untuk membentengi diri. ya membentengi diri itu. ya oleh-olehnya itu Allah Allah. Para kanca misteri Timur Bumi, ada satu kebiasaan atau biasa disebut sebagai adab di belahan timur bumi, yaitu sebuah kepatuhan para kanca. Dan dari kepatuhan ini itu akan menghasilkan sebuah penghargaan di dalam batin kepada seseorang yang lebih dulu. Artinya seseorang yang lebih tua dari kita. Nah, peradaban itu atau adab itu melekat hingga saat ini, dan itu adalah sebuah poin yang sangat luar biasa, fatal dalam membentuk satu generasi seperti itu para kanca. Dan itu adalah sebuah perilaku warisan, dan itu tertanam di dalam batin masyarakat Timur Bumi seperti itu para kanca Timur Bumi. Dan bentuk penghargaan terhadap leluhur atau orang yang lebih tua dari kita ketika sudah wafat, biasanya di satu masa itu dibangunkan sebuah ciri atau tanda bahwa di tempat itu pernah hidup seseorang yang bernama Anu. Dan bentuknya berbagai macam, ada berupa tugu, ada berupa, bahkan ada yang dibangun seperti makam, walaupun di dalamnya bukan isinya bukan jasad dari si orang yang diidolakan tersebut para kanca. Ciri itu biasa disebut sebagai patilasan. Dan kali ini di studio Misteri Timur Bumi sudah hadir orang yang konon memiliki penglihatan masa lampau, di mana di sebuah patilasan itu dahulunya adalah sebuah rumah dan lain-lainnya, bahkan berikut peninggalan-peninggalannya berupa pusaka dan sebagainya. Kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita, Mas Broto. Mas Broto, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa yang ingin diceritakan oleh Mas Broto tentang patilasan yang ada di sebuah tempat itu, Mas Broto? Masalah petilasan Kampung Keramat Panaragan Bogor. Sebenarnya kita istilahnya dari tahun 2019 sudah suruh mengutarakan ke masyarakat setempat, yang artinya bukalah takbir kebenaran. Patilasannya ada di Kampung Keramat, Ya, Kampung Keramat. Panaragan. Ya, Panaragan, Kampung Keramat, RT 4, RW 01 Panaragan. Di situ ada patilasan ya? Ya, patilasan yang tadinya besar sekali, ya, berhubung besar, panjang. Panjang ya, panjang sama istilahnya ya juga lebar. Oh, lebar. Masalahnya dekat kali Pekancilan, nah disitulah panjang. Yang tadinya posisi itu ya kurang lebihnya ada 20-an meter. Oh, 20 meter tadi. Ada 20-an meter. Di situ ada sebuah petilasan. Satu ada rumahnya. Nah, ada rumah. Oh, dulunya maksudnya? Ya, ada rumah. Sebelahnya lagi ada
kandang kuda sama gedokan. Gedokan itu kan kandang kuda. Berikut kudanya ditinggalin, rumah itu ditinggalin sama ulama besar sebenarnya. Yang hampir mirip dalam artian kayak di Empang. Empang itu kan Mbah Abdullah itu kalau istilahnya dari keturunan Arab. Mirip seperti itu. Ya. Ditahan dulu ceritanya Mas Broto. Ya. Para kanca misteri Timur Bumi sudah dipastikan kisahnya akan membutuhkan konsentrasi untuk menyimaknya karena ini luar biasa sekali para kanca. Jadi siapkan posisi menonton yang paling nyaman karena akan diulas oleh Mas Broto ini setelah yang satu ini para kanca. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkir, Sangrang Pangan, Saringane, Sawengi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kesanangan, Yahu Allah, Yahu Silakan Mas Broto. Kisahkan. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Di situ ada suatu petilasan. Di sebelah istilahnya kalau dari arah Panaragan itu sebelah kiri ada rumah, petilasan, rumah tinggal, ada gedokan. Nah, gedokan itu kandang kuda. Berikut kudanya warna putih. Sang kiai ataupun ulama itu tadinya, dulunya itu kalau punya ciri khas pakai pakaian putih semua, ada sorban, nah, ada tutup kepala. Saya pribadi kurang tahu namanya apa tutup kepala itu. Nah, kalau dikasih gambaran kurang lebihnya kayak Prabu ataupun bisa dikatakan yang Pangeran Diponegoro bisa. Mirip seperti itu figurnya ya. Ada juga kalau pemain ini di istilahnya kayak pahlawan kita Imam Bonjol bisa. Ya pakaiannya hampir mirip-mirip gitu. Mirip-mirip gitu. Nah, di situ itu terdiri ada tadinya mah cuma 6 rumah. Nah, 6 rumah dulunya itu. Kalau kita flashback kembali lagi ke zaman dulu itu ada 6 rumah, 7 rumah termasuk 7 rumah itu termasuk ulama yang mengajarkan kebaikan, tentang kebaikan di lingkungan ya Kota Bogor lah, terutama Kota Bogor. Di situ tempat tinggal. Nah, dalam artian kalau siang ikhtiar, kalau malam ngajar ngaji. Yang konon katanya kalau menurut sesepuh Mbah Kabayan ini cerita dalam artian bisikan, dalam ada satu bisikan, ada mimpi, itu petunjuknya katanya. Kalau mau istilahnya mau diorbitkan ya silahkan. Yang penting mah tidak melebihi, tidak mengurangi. Bisikan ke Mas Broto seperti itu. Ya, kurang lebih gitu. Mengajarkan, tadinya kan lingkungan daerah situ itu orang-orangnya maaf. Jadi orang-orangnya berkelakuan kurang baik. Kurang baik lah, datanglah ulama tersebut mengajarkan supaya istilahnya diajarkan kebaikan, kebijaksanaan. Allah Akbar. Di situ masih banyak sebenarnya kalau istilahnya ada barang-barang peninggalan itu berwujud mustika ada. Pusaka ada, Allah. Siapapun yang menurut bisikan itu kalau mau diambil silahkan ambil di tahun 2023. Allah Akbar. Saya pribadi pernah mengantarkan peziarah ataupun yang pernah santri itu dari Cirebon pernah 5 orang, dari Banten itu 7 orang, dari arah Sumatera
dari arah Sumatera itu Sriwijaya. Nah, dari arah Sumatera itu dari zaman dulunya Sriwijaya yang sekarang ya pokoknya lingkungan itu orang Palembang. Ke situ 11 orang pernah mengantarkan, di mana kata mereka peziarah itu ke situ tuh dapat wangsit. Wangsit atau ilham, bisa dikatakan itu yang real, mimpi. Nah, di situ banyak yang santri-santri tafakur itu di situ. Tafakur di situ ya, satu mendoakan, keduanya minta barokah, kalau bisa juga karomah. Banyak yang udah terbukti orang-orang yang membangun di situ itu bukan orang daerah situ, bukan orang daerah Kampung Keramat sendiri. Banyakan orang dari Bandung, dari Garut, dari Tasik yang membangun tempat itu. Sampai sekarang ya istilahnya adanya di Bogor, Kampung Keramat. Ya, Bogor, adanya di Rekan. Bogor Kampung Keramat, RT 04, RW 01, Panaragan, Bogor Kota. Nah, untuk berikutnya, saya pribadi disuruh mengutarakan ini atas perintah ataupun dalam artian kalau bisa diorbitkan, tolong orbitkan dalam artian menguak sejarah yang terpendam. Dari tahun 2019. Ya, dari tahun 2019. Kalau nama beliau nggak ngasih tahu ya? Yang jelas kalau panggilan aja. Panggilannya itu siapa? bisa dibilang Mbah Kabayan, Eyang Kabayan, itu aja. Kalau nama aslinya itu tidak diperbolehkan. Tapi itu tuh bukan makam ya, Bukan. Patilasan saja. Bukan makamnya beliau ya. Bukan makam Hanya beliau. sebagai ciri bahwa di situ pernah tinggal ulama besar. Ya, ulama besar. Nah, di namanya situ Mbah Kabayan. Mbah Kabayan. Yang ditaruh di situ itu sampur. Sampur. Ya, sampur itu ya yang diginiin. Oh, sorban ya. Ya, itu yang diginiin, itu sampur. Kalau masalah pusaka itu banyak di situ. Kalau mau yang ada yang ambil, kalau yang memang haknya itu. Pernah dulu di tahun 2015, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ada seseorang yang dipercaya dan dipersilahkan untuk mengurus makom tersebut ataupun tempat petilasan tersebut. Itu orang Mantarena Lebak di tahun 2015 dikasih kenang-kenangan keris pusaka itu yang masih telanjang, loknya 7. Belum ada tangkainya ya, Mas ya. Itu sebenarnya buat sifat kandel itu istilahnya buat tameng, untuk membentengi diri. ya, Dikasih membentengi oleh-oleh diri itu. ya, oleh-olehnya itu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebenarnya saya pribadi pahit. Kenapa Mas? Pahit, Mas. Pahitnya kenapa Mas? Selama ini saya harus menahan diri Dari pengetahuan semua ini. ya, untuk mengutarakan isi Allah. Untuk pengutaraan ini. Mas Puroto pernah dapat wejangan apa dari beliau? Kalau wejangan beliau itu sebenarnya untuk pribadi saya suruh belajar ngaji, berhubung saya orangnya bandel. Saya dikasihnya cuman kenang-kenangan batu ali 2. Batu akik. Ya, Oh, batu akik itu 2. Yang suruh ngambilnya itu di tempat petilasan itu 1, dikasih lagi 1, di mana ngasihnya? dikasihnya di kali Cipekancilan. Oh, di waktu sungainya kering. Mas Puroto suruh ke bawah, suruh ambil. Ya, alhamdulillah saya juga bersyukur. Masalahnya ulama tersebut walaupun saya pribadi orang perantau, sebenarnya saya nggak berhak, tapi kerana dengan keadaannya Allah, Dengan keadaan ya. Dan akhirnya dengan keadaan terpaksa ya
harus mengutarakan di tahun 2023 yang jumlahnya 7. Allah Akbar, ya Allah. Jumlahnya 7. Iya, 2023. Ya, Oh, iya, itu jumlahnya kan 7. Makanya dia harus ya Allah ya Rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harus kita tegakkan kebenaran. Sebagai istilahnya saya pengurus di situ sebenarnya nggak tahu apa-apa, saya dianggapnya kan orang bodoh terus. Ya mudah-mudahan dengan tabir ini semoga orang-orang yang setempat terbuka hatinya semua, kita rekan-rekan semua itu istilahnya bisa maju, semoga mengangkat-angkat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Jadi ini para kanca, Mas Broto ini sudah sekian lama memendam kisah ini gitu. Artinya ada sebuah vision yang ada penglihatan yang dimiliki oleh Mas Broto tentang tempat itu gitu. Akan tetapi Mas Broto ini tidak memiliki ruang untuk mengutarakannya. Bahkan tetangga-tetangga pun tidak menggubris mungkin ya Mas Broto ya. Bahkan mencibir Mas. Bahkan mencibir kisah-kisah ini sementara Mas Broto masih ada semangat untuk bahwa ini harus keluar, kisah ini harus keluar gitu. Ya. Dan kebetulan kita mendengar kisah itu, makanya Mas Broto mau menceritakan di sini dan tidak di tempat lain. Mudah-mudahan para kanca bisa memahami hal tersebut gitu, sehingga Mas Broto sangat dalam, sangat deep untuk membahas kisah ini seperti itu ya Mas Broto. Ya. Nah, ini si Mbah Kabayan ini kalau di rentang zaman tuh di zaman apa kira-kira Mas Broto? Di zaman penjajahan Mas itu. Oh, berarti udah sebelum penjajahan ya? Masih jauh di zaman penjajahan. Masih jauh. Jadi itu di zaman penjajahan. Jadi sebenarnya itu kan masih keluarga penjajahan. Cuman beliau itu kan istilahnya kalau menurut beliau cerita ke saya itu dari Kulon itu Banten. Oh, beliau asalnya dari Kulon. Ya. Berhubung ada perselisihan antara Banten sama Pejajaran dulu. Nah, disitulah sempat ada perselisihan. Mbah Kabayan itu sebagai penengah. Sebagai penengah, jangan sampai istilahnya antara Banten sama Pejajaran itu clash. Clash. Makanya ulama tersebut istilahnya menceritakan Allah Akbar sampai Mas sebenarnya saya. Berarti sudah Muslim ya? Muslim, memang ulama besar. Jadi artinya Muslim. Allah. Sudah di era Muslim ya di situ ya. Berarti di Pajajaran pun era itu sudah banyak Muslim ya Mas Broto ya? Hampir ini ya Mas. Kalau antara sebenarnya kan kalau di Pejajaran itu cuma ada 2, Hindu sama Islam. Yang dibilang itu kan kalau Hindu itu kan istilahnya memang zaman dulunya. Nah, terus silang waktu ganti waktu ke istilahnya Muslim ke Islam, banyakkan penganut. Orang umumnya banyakkan penganutnya ke ini Islam. Berhubung itu kan dalam artian banyak ulama lokal itu menyebar luaskan di daerah Pejajaran. Ya. Ya, berarti beliau di rentang waktu itu ya di era masih kerajaan ya. Ya, masih kerajaan. Belum era penjajahan ya. Belum. Dan berarti jumlah di daerah di tempat itu pun belum ramai penduduknya ya. Belum. Masih. Berarti beliau sendirian mungkin di tempat itu ya. Di situ udah ada 6 rumah Mas. Udah ada 6 rumah. Di tengah 3 Allah Akbar, sebentar ya. Allah. Di tengah posisi itu rumah 3 termasuk Mbah Kabayan. Oh, 3 tuh termasuk 3. Yang tadinya mah 2. Nah, jadi 3. Yang sebelah utara itu 2, yang sebelah kidul itu 2. Ya. Sebelah selatan ya. Ya, arahnya ke selatan, yang ke kidul itu semuanya jadi rumah itu jumlah 7. Yang tadi 6. Ya.
nggak tahu ya istilahnya apa faktor ini pas kebenaran apa gimana ya. Kalau dihitung juga dari rumah itu kok 7, tahunnya sekarang juga jumlah 7, 2023 itu kan 7, hampir sama. Dan bukan sebuah kebetulan. Ya, bukan sebuah kebetulan. Allah. Titip pesan Mas. Iya, mesennya apa katanya? Untuk kaula muda. Apa katanya Mas Bro? Pesan tersebut menurut saya dibisikkan ke saya, galaulah persatuan demi kebaikan kemaslahatan kampung tersebut, sampai istilahnya kalau bisa disebarluaskan ke lingkungan kampung-kampung di daerah situ. Ya Allah ya Rabb, jangan terlalu berbuat onak. Ini teman-teman saya juga pesan. Teman-teman? Siapa maksudnya Mas Bro? Allah. Mas Bro tuh ada temen yang goib seperti itu maksudnya Mas Bro? Ya, Nah, maaf, Mama sebenarnya mah nggak boleh ya. Teman-teman saya juga pesan gitu. Tolong perbaiki dan tingkatkan kewaspadaan, serta bukalah kalau bisa jati diri, terutama anak-anak kampung Keramat. Kalau bisa, istilahnya haruslah maju itu istilahnya demi kebenaran. Allah, sebenarnya berat Mas saya mengatakan ini, karena apa? Takutnya orang-orang nggak percaya Mas. Suatu istilahnya pesan ini sebenarnya, ya Allah, tolong saya pesan ke generasi berikutnya, anak-anak kampung Keramat, bangkitkan kesemangatan, kekompakan, kayak sebuah istilahnya kayak sebuah sapu lidi itu, tingkatkan istilahnya satu ikat yang beberapa lidi itu bisa diikat itu jadi istilahnya kuat. Oh, Mas, berat Mas, saya sebenarnya mengutarakan ini. Pesannya itu aja. kenapa berat Mas Bro tuh? Beratnya masih gandul Mas, gantungnya di situ. Takut walat sebuah walat ataupun istilahnya bendu, nanti bukan apa-apa. Kalau terjadi bendu di situ juga akan menimbulkan bahaya ke lingkungan. Masalahnya keadaan jurang itu kan gampengan itu bisa diatur. Jurang, gampengan, gawir itu hampir sama Mas. Di situ mengerikan. Bendu tuh cilaka ya? Cilaka. Ya cilaka itu. Tolong sampaikan ke teman-teman kita itu, bangkitkan kebaikan untuk semua yang istilahnya anak-anak muda, terutama untuk anak-anak regenerasi sekarang ya, anak-anak yang taruhlah umur dari sekarang itu 15 sampai ada yang 45-an. Kalau bisa ditingkatkan kewaspadaannya, dirakatkan istilahnya kekompakan, kerekatan keluarga maupun kerekatan anak-anak kampung, warga kampung itu supaya satu ikatan kayak sapu pintet. Nah, itu nantinya bakal jaya. Ini bukan omong kosong. Berat para kanca. Allah, Berat para kanca. Jadi artinya menyampaikan pesan dari sesuatu yang tidak terlihat itu tidak semudah menyampaikan pesan dari Allah. misalnya dari teman kita berpesan lalu kita sampaikan, tidak semudah itu gitu. Jadi ada energi lain yang membuat Mas Broto ini berat seperti itu mungkin ya Mas Broto ya. Seperti Iya itu. Mas. Walaupun terdengar mungkin seperti seolah-olah pesannya biasa gitu, tapi ada hal lain yang sampai masuk ke dalam seperti itu ya Mas Broto ya. Iya. Kalau di istilahnya kayak di tempat ziarah itu, makom itu diperindah itu sebenarnya boleh saja Mas. Cuman di situ pernah pesan sama saya, istilahnya kalau diatapin boleh silahkan. Cuman di atas setengah badan, bangunan itu setengah badan,
ke atas pakai kayu, nanti baru diatapin, boleh, cuman nggak boleh ditutup semua. Oh. Disitulah buat nanti peziarah. Oh, peziarah. Kalau datang peziarah dari mana-mana bisa dia ngiuh, istilahnya berteduh di situ. Jadi kusuk untuk istilahnya tafakur di situ tuh kusuk. Orang-orang yang datang dari jauh, banyakan itu Mas dari Wisik semua itu. Iya. Dari Wisik semua itu bukan untuk kita aja, untuk kita orang Panarakan bukan. Banyakan itu dari keturunan siapa? Keturunan orang-orang terdahulu. Itu dari yang paling barat itu Sriwijaya. Dari Sriwijaya Mas, dari Sriwijaya kalau umpamanya berang ke sini dari Banten. Dari Banten. Pada pernah ke sini ya? Ya. Dari Banten, dari Cirebon. Dari Bandung. Itu lagi ada dari Jawa Mas yang dulunya itu. Banyak itu orang-orang yang dari timur itu mana? Timur itu Jawa Timur, bisa Jawa Tengah. Kalau dari daerah kita yang posisi di Kampung Keramat, Panarakan ini, itu banyak dulunya. Karena apa? Mereka itu ngejarnya bukan apa-apa, bukan dunia, yaitu bisikan, dalam artian bukan bisikan setan, bukan bisikan iblis ataupun dajjal. Itu bisikan leluhur yang sudah istilahnya almarhum ataupun almarhumah yang menduluin, istilahnya kita ini, ataupun istilahnya leluhur kita yang membangkitkan spirit dan spiritual ataupun supranatural untuk regenerasi anak-anak nanti itu. Dalam artian belum tentu anak sini yang kebagian, ada yang orang Jawa, ada yang orang Sumatera, ada bahkan Kalimantan Mas. Ini banyak ya, tergantung kita pengelolaannya. Nanti kalau mudah-mudahan istilahnya pengurus setempat mudah-mudahan mendengar adanya obrolan ini akan bangkit spiritualnya dan supranaturalnya. Dia melihat pengurus-pengurus di situ dan pemuda di situ, walaupun istilahnya ulama pun nantinya akan kebuka hatinya siapa itu sebenarnya yang ada di posisi tempat ziarah itu tersebut ataupun tempat tinggal tersebut, istilahnya bukan makom yang sebenarnya. Itu di situ tempat petilasan yang dulunya istilahnya ada. Kalau siang, Kabayan itu ikhtiar itu lalana, bukan istirahatnya nyari duit apa siar agama kemana. Yang dari sini kalau tidak salah menurut cerita Mbah Kabayan ke saya itu, kalau dari Empang itu nyimpangnya ke Kampung Keramat. Dari ke Kampung Keramat itu nyimpangnya ke Warung Jambu, terus itu ke arah Bogor Baru. Nggak tahu ya kalau yang dulu apa ya namanya Mas ya, masalahnya bijil yang sekarang gitu, cuman itu aja. Lingkup sini, terus muter lagi itu daerah Bali Binarum Mas, ke Bali Binarum atau siarnya ya muter-muter aja di Kota Bogor. Itu rutenya beliau ya? Ya, rute beliau. Bahkan beliau sampai pernah ke daerah Cirebon. Nah, dalam artian ngumpul di sana para sean. Sarasean itu ngumpul bersama untuk ngobrol kayak kita ngobrol sama siapapun. Nah, kita ngobrol dalam artian untuk menemukan sesuatu keputusan. Apa yang perlu istilahnya diobrolkan atau disampaikan untuk anak murid ataupun santri. Kalau yang sekarang, kalau dulu itu anak murid, yang sekarang santri, itu akan disampaikan bahannya ini, kurang lebihnya itu. Pesan lain nggak ada Mas. Ada suatu titipan. Apa Mas? Kalau masaan nih, tolong ya, itu mau diambil silahkan, mau kagak silahkan. Ada untuk masaan itu kenang-kenangan nanti ya, kalau itu ketemu ada kempang Cangkok Wijaya Kusuma, di situ silahkan dipetik, Mas duduk
itu kebagian kembang melati, lingkungan situ ortis sama bagol itu kembang mawar apa aja, nggak tahu merah nggak tahu apa. Kalau kita istilahnya nanti main di kesana itu silakan, itu kalau mau diambil silakan, kalau enggak berarti nanti milik orang lain. Itulah kalau dalam obrolan ini bukan kita membual, kita minta izin sama yang punya tempat itu yang dulunya siar agama di situ. Ya wah, kenang-kenangannya itu aja Mas. Dan sulit juga menjelaskan para kanca tadi sebelum, tapi sulit mengutarakan dengan narasinya ya. Tapi mudah-mudahan para kanca di rumah bisa menafsirkan bahwasanya tadi ketika Mas Broto sebelum menyampaikan ada titipan katanya dari itu buat saya, itu saya seperti mendapat getaran sebelumnya gitu para kanca. Dan juga buat kawan-kawan di studio itu saya seperti dilihat dulu, tapi enggak mungkin bingung saya menarasikannya, tapi seperti itu kejadiannya. Sebelum tadi Mas Broto kan beberapa detik terdiam, enggak sampai hitungan detik lah, tapi saya merasakan ada menghadap ke saya, kemudian menghadap ke teman-teman, dan lalu Mas Broto mengutarakan seperti itu para kanca. Dan kembang Wijaya Kusuma itu yang tadi dikatakan oleh Mas Broto itu memang Pejajaran Mas, ada laku yang memang saya iniin para kanca, dan saya nggak ngerti, jadi silakan menafsirkan sendiri. Jadi Wijaya Kusuma itu sebagai simbolnya bunga, tapi sebetulnya ada terah keturunan, ada laku dan ada suluk di sana, ya, ada jalan, betul. ada tangga, betul ya Mas Broto. Ya. Lanjutkan Mas Broto, merinding Mas Broto. Saya juga merinding. Ini bangun semua. Masalahnya apa ya? Saya pribadi masalahnya memang nggak dikawal ya, sekarang juga nggak ini. Cuman dari jauh sebenarnya Mas ya, dari jauh. Nah, itu suruh mengutarakan apa adanya. Kita nggak boleh sedikit pun dipoles-poles, mau ditambah-tambah nggak boleh. Itu keluar dengan sendirinya. Saya nggak pernah, saya belum pernah cerita begini. Allah, dan ke siapapun belum pernah. Dan yang Mas Broto alami itu yang tadi sampai dalam dan sampai terus-terusan meneteskan air mata para kanca. Saya sejujurnya sudah pernah ke sana bersama kawan-kawan, bersama tim, dan nanti kita juga akan ke sana ya Mas Broto ya, sama-sama ya. Dan sebelum ini pun kita sudah pernah ke sana, tapi kita belum kenal saat itu ya Mas Broto ya. Ya. Dan yang dirasakan itu vibes-nya, kalau bahasa sekarang tuh vibes-nya gitu. Itu sama persis yang Mas Broto tadi rasakan, seperti itu para kanca. Jadi di sana ada kesedihan yang dalam, tapi sedihnya tuh bukan sedih ya Mas Broto, tapi lebih terharu, ada bahagia di sana yang teramat sangat, karena beliau ingin diketahui ya, betul ya Mas Broto ya. Seperti itu para kanca. Nanti kita sama-sama ke sana, jadi para kanca juga bisa melihat seperti apa wujudnya. Dan jika para kanca penasaran pun silakan hadir ke sana kapan-kapan jika ini, dan tentunya dengan niat yang baik ya para kanca, karena di situ konon diyakini yang seperti Mas Broto tadi katakan bahwa ada itu hanya ciri bahwa dulu pernah ada ulama besar di sana, akan tetapi beliau hanya segelintir orang yang masih mengingatnya ya. Betul ya Mas Broto ya. Betul. Dan kita generasi selanjutnya saat ini sekarang gitu para kanca, kita sudah suruh membangkitkan spiritual yang supranatural. Ya, di sana beliau ingin membagi sebetulnya, tapi ingin membagi ini ya. Betul. Ya, para kanca, betul ya Mas Broto ya. Ada lagi yang mau Mas Broto, yang mau disampaikan Mas Broto? Saya kira cukup Mas, masalahnya barusan mbah Kabayan minta pamit Mas. Ya kalau penelusuran mau diteruskan, Allah Akbar, silahkan. Kalau mau diteruskan ke sana,
ke tempatnya itu silahkan. Yang penting mah kita nanti ada urus salamnya ini. Yang penting kita tata krama ada, kesopanan ada. Insya Allah ini mah dikabulkan Mas. Dan jika para kanca ingin merasakan vibes-nya, silahkan para kanca buka hati saat menonton ini, membuka hati dan buang pertanyaan apapun, lalu masuk ke dalam vibes ini. Nanti para kanca akan merasakan vibrasi yang kita rasakan para kanca. Silahkan para kanca dicoba sekian detik dari sekarang. Itu luar biasa ya Mas Broto ya. Ya memang pengalaman mah beda-beda Mas. Iya. Pengalaman seseorang itu beda-beda. Beda-beda gitu. Beda-beda. Dikasih penelusuran juga beda-beda. Beda-beda betul. Dikasih bekal suatu apapun beda-beda. Betul. Jangan boleh jangan istilahnya kita ngiri, jangan. Iya. Nggak boleh itu ngiri. Iya. Istilahnya kalau ibaratnya udah dikasih ini ya udah silakan. Ya segitu takarannya. Kecuali istilahnya nanti lagi. Iya. Yang penting mah kan perlu tirakat Mas. Betul. Ya perlu tirakat. Nah, tirakat itu kan bukan lapar aja, yang penting mah begadang melek. Melek itu yang penting mah kita ambil hikmahnya. Iya betul. Ya jangan melek sore, nggak ada gunanya. Kalau mau melek mah malam, mau tidur dulu silahkan aja. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi katanya? Udah pamit ya Mas Broto ya? Cukup Mas. Nah, nanti Mas Broto ada pesan-pesan buat penonton di rumah barangkali? pesan Silahkan saya, kesini kamera. pesan saya gini Mas ya, saya sebagai pengurus di Kampung Keramat. Pengurus RW, apa? Ya kepengurusan saya sebagai RT. Oh, sebenarnya saya sebagai RT Iya. kepengurusan RW 01 Panaragan Bogor ini yang pernah didatangi, dikunjungi Bapak Presiden yang sekarang Pak Jokowi itu sebenarnya juga intinya mah Kampung Keramat itu sebenarnya mah dari Iya. Bapak Presiden itu yang pertama datang, dalam artian pertama datang itu ke Kampung Keramat, baru ke sana. Ke situ dulu pernah. Ya pertama itu menjabat presiden pertama kali itu yang didatengin. Yang diinjek Ya. itu. Kampung Keramat. Pertamanya kalau menurut informasi dari informannya itu Lebak Sari. Dikontrol lah Lebak Sari, Tapak Tilas nggak ada. Yang ada Kampung Keramat. Itulah. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Mas, Cukup. itu aja. Luar biasa Mas Broto, dan kisah dari Mas Broto ini sangat luar biasa para kanca. Jadi kalau misalnya para kanca misalnya ada waktu atau ingin singgah ke Kampung Keramat di mana lokasi patilasan tersebut ya, Mas Broto tadi alamat jelasnya sudah disebutkan tadi sama Mas Broto gitu para kanca. Dan juga bagi para kanca yang mempunyai kisah-kisah seperti Mas Broto ini dan ingin menjadi narasumber di kita di Misteri Timur Bumi, silahkan DM Instagram kita yang tertera di sini dan juga atau lewat WA. Kemudian ketik sinopsisnya dan kirim ke kita para kanca, nanti kita hubungi ke kita. Seperti itu para kanca, dan sekali lagi terima kasih atas kisahnya Mas Broto. Semoga sehat selalu. Amin. Dan Sami-sami Mas. Iya, dan para kanca Misteri Timur Bumi, akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin, Sakang Pahan, Saringane, Sawika, Saranaga, Gampil Sarining Gampil Kasana.